Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat Al-Fatih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, hari ini Pak Kos akan menyampaikan tentang tafsir surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 4. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Artinya, wahai orang yang berselimut. Sahabat Al-Fatih yang berbahagia, surat ini sebagian besar ulama tafsir mengatakan bahwa ini menceritakan khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang berselimut, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad pada saat itu berselimut? Para ahli mufassir mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, lalu setelah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq tersebut, Nabi Muhammad belum mendapatkan wahyu berikutnya. Begitu lama Nabi Muhammad menunggu wahyu berikutnya. Suatu ketika malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Innaka nabiyyun." Sesungguhnya engkau adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu, sontak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kembali ke rumahnya dan menemui istri tercintanya Siti Khadijah. Dan Nabi mengatakan, "Dathiruni, dathiruni, selimutilah aku." Lalu malaikat Jibril datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu yang berbunyi, "Ya ayyuhal muddatsir," wahai orang yang berselimut. Ayat berikutnya, ayat yang kedua, yaitu "Qum fa'anzir," bangunlah dan berilah peringatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini memberikan motivasi kepada beliau bahwa beliau diperintahkan untuk berdakwah, menyebarluaskan agama ke semua kaumnya yang ada di Mekah terutama. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan keluarganya, kerabatnya terdekat, lalu Nabi Muhammad berdakwah kemudian dengan sahabat terdekatnya dan dengan seluruh kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Ayat ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun ketika Nabi menjalankan dakwahnya. Sehingga itu Nabi dalam kondisi apapun Nabi mendapatkan ejekan dari kaumnya, tetap Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun itu yang terjadi. Sahabat Al-Fatih yang berbahagia, berikutnya adalah ayat yang keempat dari surat Al-Muddatsir, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan ay minal mutanajjasat, bersihkanlah pakaianmu dari benda-benda najis atau kotoran. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan la talbisuha ala maksiatin, jangan kau gunakan pakaian itu untuk bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang mengatakan fatahhir qalbaka, sucikan hatimu, bersihkan hatimu dari kotoran-kotoran yang akan menyebabkan dirimu menjadi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas
ditanya oleh seseorang tentang tafsir dari ayat ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ini menunjukkan larangan memakai pakaian untuk digunakan berbuat dosa dan penipuan. Jadi sahabat Al-Fatih, pakaian yang dikatakan bersih dan suci itu adalah pakaian yang benar-benar bersih dari kotoran atau najis, dan juga penggunaannya tidak digunakan untuk bermaksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fatih, berbicara tentang toharoh atau bersuci, Islam sangat memperhatikan tentang toharoh atau bersuci. Bahkan dalam kitab fikih, setiap kitab fikih manapun, bab yang paling pertama dan utama adalah toharoh, bersuci. Apa sebabnya? Ketika kita atau seseorang akan melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah atau ibadah lainnya, ketika dia belum toharoh, melakukan toharoh, berwudu atau bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, maka ibadahnya atau misalkan sholatnya itu nggak sah. Saking pentingnya toharoh, bersuci, maka toharoh itu merupakan bagian dari iman seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan." Artinya, at-toharoh, bersuci adalah separuh dari keimanan, dan kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan dapat memenuhi mizan atau timbangan amal. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Al-Fatih yang berbahagia, at-toharoh itu identik juga dengan nama an-nazofah. Dalam kitab fikih dikatakan at-toharotu an-nazofah wal khulus minad danas. Artinya at-toharoh itu suci, bersih, dan bebas atau lepas dari kotoran. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "An-nazafah tad'u ilal iman, wal iman ma'a sahibihi fil jannah." Artinya, an-nazafah, kebersihan itu mengajak kepada iman, dan iman beserta orangnya akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Bagi seseorang yang bisa menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungannya, dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fatih, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, disitulah kita harus memperhatikan dan menjaga kebersihan kita. Sahabat Al-Fatih, dalam kitab Syu'ubul Iman dikatakan bahwa cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran atau penghalang di suatu jalan. Jadi sahabat Al-Fatih, seorang muslim yang baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain peduli kepada kebersihan dirinya, juga peduli kepada kebersihan lingkungan sekitarnya. Karena apa sahabat Al-Fatih? Ketika kita atau seseorang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, berbuat kerusakan di lingkungan sekitarnya, maka akibatnya atau dampaknya yang akan merasakan bukan dia sendiri, tapi mungkin orang lain akan merasakan dampaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Sahabat Al-Fatih, demikian penjelasan dari Pak Kos terkait tafsir surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 4. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum Pak Kos tutup, ada kuis dulu nih dari Pak Kos. Siapa yang cepat dan tepat menjawab pertanyaan dari Pak Kos, nanti akan diberikan hadiah yang menarik dari sekolah. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa arti
at-tuhuru syatrul iman. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia akan menyebabkan dirasakan oleh manusia yang lainnya dampaknya. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa. Demikian sahabat Al-Fatih yang Pak Kos bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lewatkan, terus ikuti program Ramadan SIT Al-Fatih 1, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Pak Kos tutup dengan pantun. Buah durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.